Aku pernah berpikir, rumah yang kami bangun dengan cinta tak akan pernah runtuh. Aku percaya pada janji yang diucapkan di depan Tuhan, pada pelukan yang dulu begitu hangat setiap pagi. Tapi ternyata yang paling menyakitkan bukan kehilangan cinta, melainkan saat kau menyadari orang yang kau percayai justru menjadi bagian dari pengkhianatan itu sendiri. Semuanya berawal di hari yang terlihat biasa, saat seseorang yang seharusnya kusambut dengan senyum datang membawa luka paling dalam hidupku. Sejak hari itu, aku belajar bahwa diam tidak selalu berarti kalah. Dan terkadang, badai paling besar datang dari arah yang sama dengan tempat kita berlindung. Sebelum kita lanjut ceritanya, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Dan absen di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman menyimak cerita ini, agar kami tahu sudah sampai kota mana cerita ini ditonton. Saya doakan untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, semoga selalu sehat, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Namaku Nadia. 5 tahun sudah aku menikah dengan Raka. Laki-laki yang dulu membuatku percaya bahwa cinta bisa bertahan melawan segalanya. Kami menikah tanpa pesta besar, hanya janji sederhana di hadapan keluarga dan Tuhan. Untuk saling menjaga, seburuk apapun keadaan nanti. Kami bukan pasangan sempurna. Kami berjuang dari nol, tinggal di rumah kontrakan sempit, menabung dari sisa gaji, makan seadanya, tertawa di tengah lelah. Tapi setiap kali aku melihat wajah Raka yang penuh semangat, aku merasa semua itu cukup. Kami tumbuh bersama, saling melengkapi. Sedikit demi sedikit, hidup kami berubah. Raka membuka bengkel kecil di garasi rumah. Aku membantu di toko perlengkapan rumah tangga. Kami menabung, dan akhirnya berhasil membeli rumah mungil 2 lantai di pinggiran kota. Rumah itu bukan istana, tapi bagiku lebih dari cukup. Setiap sudutnya punya kenangan. Di dapur ada aroma masakan yang selalu kusiapkan dengan cinta. Di ruang tamu ada tawa kami setiap malam. Aku pikir kebahagiaan kami akan bertahan lama, sampai hari itu tiba. Sore itu hujan turun deras, langit kelabu. Aku sedang menyiapkan makan malam ketika ponselku berdering. Nama Bu Ratna, ibu mertua, muncul di layar. Sudah lama beliau tidak menelpon. Aku mengangkat dengan senyum. Nadia, ibu mau nginap di rumah kamu beberapa hari ya? Oh, tentu boleh Bu. Kapan datangnya? Sore ini mungkin. Ibu sekalian bawa anak teman lama dari kampung. Kasihan, baru pindah ke kota, belum ada tempat tinggal. Ibu pikir biar sementara tinggal di rumah kamu aja. Nada suaranya datar, tapi entah kenapa dadaku terasa sesak. Baik Bu, saya siapin kamar tamu ya. Telepon ditutup. Aku menatap ruang tamu yang sudah rapi, tapi perasaanku tidak tenang. Aku tak tahu kenapa, tapi ada sesuatu dalam suara Bu Ratna yang membuatku gelisah. Sekitar pukul 7 malam, klakson terdengar di depan rumah. Aku buru-buru membuka pintu. Dari mobil keluar Bu Ratna dengan senyum lebarnya yang khas. Anggun seperti biasa, tapi di sampingnya berdiri seorang perempuan muda, berjilbab pastel, wajahnya lembut, kulitnya putih bersih, dan matanya menunduk sopan. Assalamualaikum Nadia, sapa Bu Ratna ceria. Waalaikumsalam Bu. Aku menatap perempuan itu. Oh iya, kenalin ini Sinta, anak teman ibu. Kasihan, baru datang ke kota, ibu suruh tinggal di sini dulu, biar nggak sendirian. Aku tersenyum ramah. Silahkan Mbak Sinta, anggap aja rumah sendiri. Sinta tersenyum sopan. Terima kasih Kak Nadia. Maaf ya kalau merepotkan. Kami duduk di ruang tamu. Aku membuatkan teh, sementara Bu Ratna bercerita panjang lebar tentang kampung. Tentang betapa baiknya Sinta, betapa sopan dan rajinnya dia. Aku hanya mengangguk. Dalam hati aku bertanya-tanya, kenapa nada suara ibu terdengar terlalu bangga? Jam 8 malam, Raka pulang. Begitu melihat ibunya, ia langsung tersenyum lebar. Ibu, kok nggak bilang mau datang? Biar kejutan, jawab Bu Ratna. Kamu ingat Sinta kan? Raka menatap perempuan di samping ibunya. Sekejap mata mereka bertemu. Dan entah kenapa, dada ini terasa aneh. Oh iya, Sinta. Lama banget nggak ketemu, katanya pelan. Sinta tersenyum kecil. Iya Mas. Aku mematung. Kalian udah kenal sebelumnya? Oh dulu pernah ketemu pas Raka pulang kampung sendirian, jawab Bu Ratna cepat. Cuma sebentar kan Kak? Raka tertawa pendek.
Iya, cuma sebentar. Malam itu kami makan malam berlima. Bu Ratna banyak bicara, memuji masakan Sinta yang katanya lebih sedap dari punyaku. Aku tetap tersenyum, tapi jauh di dalam dada ada sesuatu yang mulai berubah. Hari-hari berikutnya rumahku yang biasanya hangat berubah jadi tempat yang asing. Pagi-pagi aku bangun dan melihat Sinta sudah di dapur, memasak bersama Bu Ratna. "Oh Nadia, kamu bisa istirahat dulu loh. Ada Sinta, biar dia yang bantu," kata Bu Ratna. Aku hanya tersenyum. "Iya Bu." Raka turun dari kamar, mencium tangan ibunya, lalu menatap meja makan. "Wah, enak banget sarapannya. Siapa yang masak?" "Sinta loh," kata Bu Ratna bangga. "Wah, hebat," ujar Raka sambil tersenyum ke arah Sinta. Aku memperhatikan tatapan itu. Hangat, tapi tidak seharusnya begitu hangat. Malamnya saat semua tidur, aku keluar kamar untuk minum. Dari teras terdengar suara pelan. Aku mendekat, jantungku berdegup. "Mas, ibu baik banget ya," suara Sinta. "Iya, kamu juga. Ibu seneng banget ada kamu di rumah," jawab Raka. Aku mematung di balik tembok. Mereka tertawa kecil. Hatiku perih. Hari demi hari aku menelan rasa curiga seperti racun yang lambat. Raka semakin sering pulang larut. Ponselnya dikunci. Bu Ratna semakin sering menatapku dengan pandangan menilai. Suatu malam aku mendengar percakapan dari dapur. Suara Bu Ratna dan Sinta. "Bu yakin Mas Raka nggak akan marah?" "Tenang aja nak, ibu tahu anak ibu. Nadia itu baik, tapi nggak cocok. Terlalu sibuk kerja, nggak bisa urus suami." Aku menggenggam meja begitu kuat sampai buku jariku memutih. "Tapi Bu, aku nggak mau merusak rumah tangga orang." "Kamu nggak merusak apapun, kamu malah nyelamatin dia." Air mataku jatuh, tapi aku tidak bergerak. Malam itu aku berjanji aku tidak akan menangis lagi. Beberapa hari kemudian, Raka pamit pagi-pagi. "Sayang, aku ke bengkel bareng Sinta ya. Dia mau belajar administrasi katanya." Aku memandangnya lama. "Oh, jadi sekarang dia kerja di bengkel juga." Raka tersenyum canggung. "Cuma bantu-bantu kok." Aku menatapnya tanpa bicara, lalu berbalik masuk rumah. Sampai suatu malam ketika semua tidur, aku turun ke dapur untuk minum. Dari teras terdengar suara lirih. Aku mendekat perlahan. "Bu yakin Mas Raka bakal ninggalin Kak Nadia?" Itu suara Sinta. "Sabar aja nak, ibu tahu anak ibu. Dari dulu ibu nggak srek sama Nadia. Dia terlalu sibuk kerja, nggak perhatian. Raka butuh perempuan yang bisa ngerti dia. Kamu cocok." Suara Sinta bergetar. "Tapi kalau Nadia tahu gimana Bu?" "Tenang aja, ibu yang urus. Kamu tinggal manis aja di sini." Aku berdiri kaku di balik pintu, menggenggam gelas sampai nyaris pecah. Saat itu aku tahu, badai sudah datang, tapi kali ini aku tidak akan lari. Hari itu aku memutuskan untuk diam, bukan karena pasrah, tapi karena sedang menyiapkan diri. Aku belajar bahwa kadang diam adalah bentuk kekuatan yang paling sunyi tapi paling mematikan. Malamnya aku duduk di kamar, menatap foto pernikahan kami. Senyum di foto itu tampak asing sekarang. Aku menutup mata dan berbisik pelan. Kalau mereka pikir aku nggak tahu, biarlah. Aku akan menunggu waktu yang tepat. Aku tidak akan mengemis cinta dari orang yang sudah memberikannya pada yang lain. Aku meniup lilin di meja, membiarkan ruangan gelap. Dan dalam gelap itu, aku tahu satu hal. Permainan baru saja dimulai. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara percakapan di teras masih terngiang-ngiang di kepala. Kata-kata Bu Ratna berputar seperti gema. "Ibu yang urus, kamu tinggal manis aja di sini." Aku menatap langit-langit kamar, mencoba menenangkan napas. Raka tidur di sebelahku. Wajahnya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku ingin menamparnya, ingin bertanya apakah ia tahu apa yang ibunya rencanakan. Tapi aku tidak punya bukti. Belum saatnya. Pagi datang dengan langit kelabu. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku menatap diriku di cermin. Wajahku pucat, mataku bengkak. Tapi di balik itu ada sesuatu yang berbeda. Ada api kecil yang mulai menyala. Hari itu aku memutuskan untuk diam. Tapi diamku bukan menyerah, melainkan mengamati. Aku mulai memperhatikan segalanya. Bagaimana Raka kini sering membawa ponsel ke kamar mandi. Bagaimana Bu Ratna mulai ikut campur dalam hal-hal kecil di rumah. Bagaimana Sinta mulai memanggil Raka tanpa embel-embel mas ketika mereka sedang bercanda di dapur.
Suatu sore aku sedang di toko saat pesan masuk dari Raka. "Sayang, ibu minta Sinta bantu di bengkel ya. Katanya dia mau belajar administrasi." Tanganku berhenti di udara. Beberapa detik kemudian aku mengetik balasan. "Baik, hati-hati kerja." Namun begitu pesan terkirim, air mataku menetes. Aku tidak tahu yang mana yang lebih menyakitkan, dikhianati atau berpura-pura tidak tahu sedang dikhianati. Hari berganti. Setiap malam aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Kadang Sinta dan Raka menonton televisi, kadang hanya berngobrol dengan Bu Ratna. Aku duduk di kamar, mendengar semuanya dari balik pintu yang tertutup. Di luar, mereka mungkin berpikir aku tidak peduli, tapi sebenarnya aku mendengar setiap kata, setiap tawa, setiap bisikan yang mereka kira tak terdengar. Suatu malam aku keluar kamar mengambil air. Di dapur ku dengar suara lembut. "Mas, aku takut Kak Nadia marah." Itu suara Sinta. "Tenang aja, nanti ibu yang jelasin," jawab Raka pelan. Langkahku terhenti. Aku berdiri di sana, tangan menggenggam gelas kosong. Dada terasa seperti dihantam batu. Aku ingin keluar dan menatap wajah mereka, tapi sesuatu menahanku. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu belum waktunya aku berbicara. Aku kembali ke kamar menatap bayanganku sendiri lama sekali. "Baiklah," bisikku. "Kalau itu permainan kalian, aku akan ikut bermain. Tapi dengan caraku." Keesokan paginya aku bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku masih memasak, masih menyiapkan teh untuk Bu Ratna, bahkan memuji masakan Sinta. Aku tahu mereka mengira aku bodoh. Itu membuatku semakin tenang. Suatu sore, aku sengaja mampir ke bengkel Raka tanpa memberitahu sebelumnya. Aku membawa makanan. Dari jauh, kulihat mereka. Raka sedang memperlihatkan sesuatu di ponsel kepada Sinta, dan Sinta tertawa. Aku melangkah pelan ke arah mereka. Ketika mereka sadar aku datang, wajah keduanya berubah. "Oh sayang, kok nggak bilang mau ke sini?" Raka mencoba bersikap biasa. Aku tersenyum. "Pengen kasih kejutan." Sinta ikut bicara. "Makasih ya Kak, aku dibantu banget di sini sama Mas Raka." Aku menatapnya dalam-dalam. "Iya, kelihatannya kalian cocok kerja bareng." Raka menelan ludah. Aku berpura-pura tidak melihatnya. Aku taruh makanan di meja lalu pamit cepat. Tapi dalam hati, aku tahu, mereka mulai takut. Malamnya aku menulis sesuatu di buku kecilku. Kadang orang harus merasa aman dulu untuk akhirnya berani menipu. Tapi mereka lupa. Tidak ada tempat aman bagi orang yang berkhianat. Hari berikutnya aku pulang dari toko agak malam. Rumah tampak sepi. Ketika masuk, kulihat sandal Sinta di depan kamar tamu. Tapi lampu kamarnya padam. Suara samar-samar terdengar dari ruang tengah. Langkahku terhenti di depan pintu yang sedikit terbuka. Dari celah itu kulihat Raka dan Sinta berdiri agak dekat. Tidak bersentuhan, tapi cukup untuk membuat darahku mendidih. "Aku nggak enak sama Kak Nadia," kata Sinta lirih. Raka menatapnya. "Nanti aku omongin pelan-pelan." Aku memejamkan mata, menahan air mata. Aku berbalik, naik ke kamar, menutup pintu lalu bersandar di belakangnya sambil menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa rumah yang kubangun dengan cinta, kini berubah menjadi sangkar penuh rahasia. Malam-malam setelah itu, aku semakin banyak diam. Tapi diamku bukan kosong. Aku mulai menyusun rencana di kepala. Aku ingat semua yang pernah kulakukan untuk Raka. Bagaimana aku menabung, menulis proposal kredit rumah, bekerja tanpa henti agar kita bisa punya usaha. Semua dokumen atas namaku, semua aset atas namaku. Dan kini, semua itu akan menjadi senjata. Suatu pagi, Bu Ratna duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Aku menyeduh teh dan membawakannya. "Terima kasih, Nak. Ibu mau ngomong ya. Kalau kamu sibuk di toko terus, nanti Raka gimana? Ibu kasihan lihat dia jarang diperhatiin." Aku tersenyum. "Makasih, Bu, sudah mengingatkan. Nanti saya usahakan. Lagian ada Sinta juga toh, bisa bantu?" Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu, Sinta memang hebat." Aku tahu beliau menatapku dengan rasa puas, seolah berhasil menanam benih yang diinginkan. Tapi aku tidak akan memotong pembicaraan itu. Aku biarkan saja. Kadang membiarkan orang merasa menang terlebih dahulu
membuat kekalahan mereka nanti lebih menyakitkan. Hari-hari berikutnya aku kembali berpura-pura sibuk, tapi diam-diam aku mulai memeriksa semua dokumen di lemari. Akta rumah, surat kendaraan, rekening tabungan, semua masih atas namaku. Aku menatapnya lama sekali, lalu tersenyum kecil. Mereka pikir aku hanya istri baik yang diam. Tunggu saja. Malam terakhir sebelum badai benar-benar datang, aku duduk di balkon menatap hujan. Raka baru pulang, wajahnya lelah. Sayang, aku capek banget, katanya membuka sepatu. Aku hanya menjawab, istirahat ya. Ia masuk kamar tanpa mencium keningku seperti biasa. Saat itu aku tahu, cinta kita sudah retak. Tapi anehnya aku tidak lagi merasa hancur. Yang kurasakan hanya dingin dan tenang. Aku menatap hujan yang turun makin deras. Dalam hati aku berkata pelan, besok semuanya akan berubah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku tidur nyenyak. Bukan karena hatiku tenang, tapi karena aku sudah siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Aku selalu percaya, setiap orang punya batas sabar. Dan malam itu, aku menemukan batasanku sendiri. Sudah berminggu-minggu aku menahan diri, menelan setiap bisikan, setiap tawa, setiap pandangan yang kutahu bukan lagi pandangan seorang suami untuk istrinya. Aku pura-pura tidak tahu, tapi hatiku retak sedikit demi sedikit. Dan kini, aku tak mau pura-pura lagi. Hari itu Minggu, pagi seharusnya damai, tapi suasana rumah terasa menyesakan. Aku sedang menyiapkan sarapan ketika mendengar suara dari ruang tamu. Raka, Bu Ratna, dan Sinta duduk bersama. Aku tahu dari nadanya, pembicaraan itu serius. Aku berjalan pelan mendekat. Bu pikir sudah waktunya kalian bicara baik-baik. Suara Bu Ratna terdengar pelan tapi tajam. Raka, kamu nggak bisa terus kayak gini. Nadia itu orang baik, tapi kalian jelas nggak cocok. Aku berdiri di balik dinding, tangan gemetar memegang spatula. Aku mendengar Raka menarik napas panjang. Aku tahu, Bu. Aku juga bingung. Tapi apa? Potong Bu Ratna. Kamu pikir hidupmu bisa bahagia kalau terus sama perempuan itu? Lihat Sinta. Dia lembut, pengertian, nggak suka ngatur. Ada jeda. Lalu suara Sinta yang lembut tapi membuat dadaku bergetar karena marah. Bu, jangan gitu. Aku nggak enak. Aku nggak mau jadi penyebab masalah. Kamu jangan sok suci, Nak. Ibu tahu, kamu dan Raka saling sayang. Ibu cuma mau yang terbaik buat anak ibu. Saat itu dunia rasanya berhenti berputar. Aku berdiri diam di dapur, mendengarkan bagaimana ibu mertua dan perempuan yang dibawanya membicarakan kehancuran rumah tanggaku seolah aku tidak hidup di bawah atap yang sama. Cukup. Aku meletakkan spatula di meja, mengusap air mata yang tanpa sadar menetes, dan melangkah ke ruang tamu. Suara langkahku membuat ketiganya menoleh. Ruangan itu seketika hening. Sinta pucat. Raka tampak terkejut. Bu Ratna hanya memutar bola matanya seolah kedatanganku mengganggu. Aku tersenyum kecil. Lanjutkan saja, Bu. Aku penasaran bagaimana akhir dari diskusinya. Bu Ratna langsung bersuara dengan nada manis yang palsu. Nadia, ibu cuma bicara demi kebaikan kalian berdua. Rumah tangga itu harusnya membuat bahagia, bukan menyiksa. Aku duduk di sofa depan mereka. Oh begitu, dan solusi ibu adalah mencarikan pengganti buat suami saya. Sinta menunduk. Raka mencoba berbicara. Sayang, kamu salah paham. Aku menatapnya tajam. Salah paham. Jadi menurutmu aku tuli selama ini? Raka terdiam. Ruangan sepi, hanya suara detak jam di dinding. Aku melanjutkan dengan suara pelan tapi jelas. Aku dengar semua, Raka. Dari malam-malam di teras, dari bisikan yang kalian kira aku nggak dengar, ibumu berencana menjodohkanmu dengan perempuan yang kamu bawa ke rumahku sendiri. Nadia, Bu Ratna memotong cepat. Jangan bicara kasar begitu, Sinta anak baik. Aku menoleh ke arah Sinta. Aku tidak bilang dia tidak baik. Tapi perempuan baik tidak akan mau tinggal di rumah wanita lain sambil menggoda suaminya. Wajah Sinta memerah, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku tidak peduli. Bu, aku beralih menatap ibu mertua. Aku hormat pada ibu, tapi ibu sudah melangkahi batas.
Rumah ini milikku. Semua yang ada di sini milikku. Tapi ibu datang dan memperlakukan aku seperti orang asing. Apa salahku, Bu? Bu Ratna terdiam. Lalu dengan nada meninggi ia menjawab, "Salahmu, Nadia, adalah terlalu sibuk dengan kerjaanmu. Kamu lupa jadi istri yang baik. Raka butuh perhatian, bukan uang." Aku tertawa kecil, getir. "Lucu sekali, Bu. Semua yang ibu nikmati sekarang, dari rumah ini sampai mobil yang dipakai Raka, semuanya dibeli dari kerja keras saya. Tapi tetap saja saya yang salah ya." Raka berdiri, mencoba menenangkan. "Sudahlah, jangan ribut di depan Sinta." Aku mendengus. Kenapa? Bukankah ini juga tentang dia? Bukankah dia juga bagian dari drama ini? Sinta meneteskan air mata. "Kak Nadia, aku minta maaf. Aku nggak bermaksud." "Tidak bermaksud apa?" Potongku dingin. "Tidak bermaksud mencuri, tapi diam-diam berharap aku pergi." Ia menunduk dalam, bibirnya bergetar. Raka menatapku tajam. "Kamu keterlaluan." Aku berdiri, menatapnya balik. "Kamu keterlaluan? Aku cuma mempertahankan apa yang jadi milikku. Kamu yang lupa siapa yang berdiri di sampingku saat kamu belum punya apa-apa." Raka terdiam. Sinar marah di matanya perlahan berubah jadi rasa bersalah. Aku menatap mereka satu persatu. "Kalian pikir aku nggak tahu apa-apa selama ini. Tapi diamku bukan karena bodoh. Aku cuma menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang kehilangan segalanya." Aku melangkah ke arah meja, membuka map rerah yang sudah kusiapkan beberapa hari lalu. Aku menaruhnya di depan mereka. "Ini," kataku, "surat rumah, akta kendaraan, rekening tabungan, semua atas nama siapa coba lihat." Raka menatap dokumen itu dengan wajah tegang. "Nadia, kamu?" "Iya, Raka, semuanya atas namaku. Aku yang menandatangani kontrak rumah ini. Aku yang menanggung cicilan mobil. Aku yang menyiapkan tabungan kita. Kamu pikir aku nggak tahu kamu dan ibumu mulai rencanain sesuatu di belakangku?" Bu Ratna mencoba berbicara, tapi aku potong lagi. "Tolong jangan lagi seolah-olah kalian berhak memutuskan hidupku. Aku sudah cukup diam." Sinta mengisak. "Aku salah, Kak. Aku beneran minta maaf." Aku menatapnya, kali ini dengan mata yang tak lagi marah, hanya kosong. "Ya tahu, Sinta, kadang perempuan seperti kamu nggak sadar kalau rasa iba bisa berubah jadi dosa. Kalau kamu benar-benar menyesal, pergilah dari rumah ini malam ini juga." Sinta menatap Raka, seolah mencari perlindungan. Tapi Raka hanya diam. "Raka," aku pelan berkata, "kalau kamu mau dia, silahkan ikut. Tapi jangan pernah kembali kalau nanti sadar yang kamu tinggalkan bukan cuma istri, tapi hidupmu sendiri." Raka menatapku lama. "Aku cuma bingung, Nat. Aku capek." Aku tertawa miris. "Capek? Aku juga capek, Raka. Tapi aku nggak pernah lari ke pelukan orang lain." Aku berbalik menuju tangga. Tapi sebelum melangkah naik, aku menoleh sebentar. "Mulai besok, aku nggak peduli siapa yang tinggal di rumah ini. Aku bisa pergi kapan saja. Tapi ingat satu hal, setiap yang ada di sini bukan karena nama Raka, tapi karena Nadia." Aku naik ke kamar meninggalkan mereka dalam diam. Suara isakan Sinta terdengar samar. Suara Raka memanggil namaku juga, tapi aku tidak berhenti. Begitu pintu kamar tertutup, aku bersandar di dinding dan akhirnya menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Semua kata yang selama ini kutahan akhirnya keluar juga. Aku berjalan ke balkon, melihat langit yang mulai gelap. Awan menumpuk, seperti hatiku. Tapi ada sedikit cahaya di ujung sana. Cahaya yang menandakan sesuatu akan berubah. Di bawah sana, aku melihat Raka masih duduk di ruang tamu, menatap kosong. Sinta berdiri di dekat pintu dengan koper kecil. Sementara Bu Ratna tampak sibuk berbicara di telepon dengan wajah murung. Aku tidak bisa mendengar jelas, tapi aku tahu suasana rumah itu sudah tidak sama lagi. Aku tersenyum kecil. Dalam hati aku berkata, akhirnya kalian tahu rasanya kehilangan kendali. Teleponku berdering. Pesan dari Raka. Aku menyesal ngomong kasar tadi. Kita bisa bicara baik-baik? Aku menatap layar ponsel itu lama sekali, lalu mengetik satu kalimat pendek. Tidak malam ini. Aku meletakkan ponsel di meja dan menatap langit malam. Hujan turun perlahan.
Aku menutup mata membiarkan setiap tetesnya jatuh di wajahku. Di antara suara hujan itu, aku berbisik pelan pada diri sendiri. Besok, aku akan mulai hidup baru. Tapi kali ini bukan untuk mereka, untuk diriku sendiri. Sudah 2 minggu sejak malam itu. Rumahku kembali sunyi. Tidak ada lagi tawa Bu Ratna di ruang tamu. Tidak ada lagi langkah kaki Sinta di dapur. Dan yang paling terasa, tidak ada lagi suara Raka di sampingku setiap pagi. Ia memilih pergi bersama ibunya malam itu juga. Aku tidak menghentikannya. Aku hanya berdiri di depan jendela, menatap mobil mereka menghilang di tikungan, lalu menarik napas panjang dan menutup tirai. Hari-hari pertama terasa aneh. Dulu aku selalu menyiapkan 2 cangkir kopi. Sekarang hanya 1. Tapi anehnya, tidak ada perasaan kosong. Yang ada justru ketenangan. Aku tidak lagi harus pura-pura kuat di depan orang yang menusukku perlahan. Aku tidak lagi harus menunggu di balik pintu sambil mendengar tawa yang tidak seharusnya ku dengar. Pagi-pagi aku mulai ke toko lagi. Para pegawai sempat menatapku dengan heran. Mungkin mereka tahu sesuatu sedang terjadi, tapi tidak berani bertanya. Aku hanya tersenyum. Kita kerja seperti biasa ya? Sederhana. Tapi dari kalimat itu, aku merasa seperti menemukan kembali diriku sendiri. Malam-malamku kini diisi dengan suara musik lembut dan aroma lilin vanila. Kadang aku duduk di balkon, membaca buku yang dulu tak pernah sempat ku sentuh, karena sibuk mengurusi rumah dan suami. Kadang aku hanya menatap langit, dan setiap kali itu kulakukan, aku sadar satu hal. Aku tidak kehilangan apa-apa. Justru mereka yang kehilangan segalanya. Suatu sore aku sedang menutup toko ketika seseorang berdiri di depan pintu. Raka. Rambutnya berantakan. Wajahnya lebih tirus dari terakhir kali kulihat. Matanya tampak letih. Ia menatapku lama, lalu tersenyum samar. "Hai," katanya lirih. Aku mengangguk pelan. "Hai." Ia berdiri canggung, tangannya menggenggam kunci mobil. "Boleh aku bicara sebentar?" Aku tidak menjawab, hanya berbalik masuk ke dalam toko. "Kalau mau bicara, di sini aja. Aku nggak punya banyak waktu." Ia mengikuti, duduk di kursi depan kasir. Aku berdiri di seberang, menatapnya tanpa ekspresi. Raka menghela napas panjang. "Aku salah, Nat. Aku bodoh banget. Aku pikir aku butuh kebebasan, butuh orang baru. Tapi setelah semua ini, aku cuma sadar satu hal. Aku kehilangan kamu." Aku menatapnya. Tidak ada air mata, tidak ada amarah. Hanya tenang. "Dan apa yang kamu harapkan dari pengakuan itu, Raka?" Ia menunduk. "Aku cuma pengen kamu tahu aku nyesal." Aku berjalan perlahan ke arah jendela, menatap jalanan sore yang mulai ramai. Penyesalan itu kayak hujan di musim kemarau, Raka. Datang setelah semuanya retak dan gak bisa menumbuhkan apapun lagi. Ia terdiam. Aku udah pisah sama Sinta. Ibu juga balik ke kampung. Aku cuma mau minta kesempatan buat mulai lagi. Aku menoleh, menatapnya. "Mulai lagi?" Aku tertawa kecil. "Kamu pikir hubungan ini cuma tombol yang bisa ditekan ulang kapan aja?" Raka menunduk, bahunya turun. Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan. "Aku mencintaimu dulu, Raka, dengan seluruh yang aku punya. Tapi cinta yang dipukul berkali-kali gak bisa sembuh cuma karena kata maaf." Matanya berkaca-kaca. "Aku tahu, tapi aku tetap berharap." Aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Berharaplah sebanyak yang kamu mau, tapi bukan padaku." Keheningan panjang memenuhi ruangan. Akhirnya Raka berdiri perlahan. "Kalau suatu hari kamu berubah pikiran?" Aku tersenyum tipis. "Aku nggak akan." Ia mengangguk, lalu berjalan keluar. Saat pintu tertutup, aroma parfum lamanya masih tertinggal sebentar. Aroma yang dulu kusukai, tapi kini hanya membawa kenangan pahit. Aku menatap pintu itu beberapa detik, sebelum akhirnya berbisik pelan. "Selamat tinggal, Raka." Beberapa bulan berlalu. Hidupku berjalan tenang. Aku mempekerjakan lebih banyak karyawan di toko, membuka cabang kecil di pinggir kota.
Aku juga mulai ikut seminar bisnis, bertemu banyak orang baru. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidup lagi. Bu Ratna sempat menelpon sekali. Suaranya terdengar pelan, nyaris bergetar. "Nadia, Ibu cuma mau bilang, Ibu minta maaf, Nak. Ibu salah." Aku diam beberapa detik, lalu menjawab pelan. "Saya maafkan, Bu, tapi saya nggak bisa lupa." Setelah itu telepon terputus, dan sejak hari itu tidak pernah ada kabar lagi. Suatu pagi aku duduk di kafe kecil di Katoko. Seorang pelanggan baruku datang. Perempuan muda membawa buku catatan dan raut wajah lelah tapi ramah. Kami berbincang ringan. Tiba-tiba dia berkata, "Aku pernah dengar tentang kamu, Kak. Katanya kamu dulu jatuh, tapi sekarang sukses banget. Keren ya?" Aku tersenyum. Orang cuma lihat hasilnya, nggak tahu prosesnya. Dia tertawa. "Iya sih, tapi tetap aja, aku pengen bisa kuat kayak kamu." Aku menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Kekuatan perempuan itu lahir dari hal yang gak bisa mereka ceritakan, dari air mata yang gak kelihatan siapapun. Tapi percayalah, kalau kamu bertahan cukup lama, dunia akhirnya tunduk juga." Dia tersenyum, lalu pamit. Setelah dia pergi, aku menatap kopi di depanku. Uapnya menari pelan, mengingatkan aku pada hari-hari ketika aku menunggu seseorang pulang. Sekarang aku tidak menunggu siapapun, dan itu terasa luar biasa. Malam itu aku pulang ke rumah. Rumah yang dulu terasa penuh luka, kini hanya terasa damai. Di dinding foto pernikahanku masih tergantung. Aku belum sempat menurunkannya. Aku menatapnya sejenak, lalu mendekat dan menyentuh kaca bingkainya. "Terima kasih sudah ngajarin aku tentang kecewa," bisikku. Lalu perlahan aku melepas bingkai itu dari dinding dan menyimpannya di dalam laci. Aku berjalan ke balkon. Angin malam berhembus lembut. Langit penuh bintang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa sendirian. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam dan tersenyum. Aku bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu, yang takut kehilangan, yang menahan tangis di balik pintu, yang menunggu kemajizatan dari seseorang yang tak lagi mencintai. Aku kini perempuan yang tahu nilainya sendiri. Raka dan Bu Ratna boleh menyesal, tapi aku sudah selesai. Karena pada akhirnya, kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Kadang itu justru awal dari menemukan diri sendiri. Dan malam itu sambil menatap bintang-bintang, aku tahu, aku sudah benar-benar pulih. Aku menutup mata, tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku berbisik pelan dengan hati yang ringan. "Terima kasih Tuhan, aku sudah bebas."